Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Masih semangat ya? Meskipun Ya, meskipun sudah siang ya, tetap semangat ya. Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? John Lee, Bu. Masih John Lee yang tidak masuk. Mungkin ada kabarnya. Ayo, kemana yang lainnya? Kabarnya tidak sehat. Iya. Kabarnya lagi sakit. Begitu ya. Oh iya, Kristianus tolong sebelum kita mulai belajar, pimpin doa dulu ya nak ya. Kristianus mohon dipimpin doanya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, untuk itu saya sebagai angkat doa, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku. Hari sudah siang, kemudian perut sudah lapar, tapi Ibu harap semangat kita makin tetap besar ya semangatnya. Ya Bu, masih semangat. Masih semangat ya? Hari bagaimana? Semangat masih? Iya. Dari kamar WC. Oh, habis ke kamar mandi. Kenapa tidak izin tadi? Sudah izin belum? Sudah. Sudah. Bentar. Ada Bu, dia nyelonong aja Bu, dia keluar Bu. Nyelonong aja, tidak boleh hari ya. Saya kira Hari Tidak kalau boleh. saya kira Nur Azizah tadi, saya kira enggak Bu Guru tadi. Oh gitu, baiklah. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, materi sebelumnya kita sudah pernah belajar apa materi sebelumnya nak? Dinamika penduduk Asia, ya? Masih ingat? Ya, masih Bu. Masih ingat? Alhamdulillah ya. Materi hari ini masih berkaitan dengan dinamika penduduk, namun kita bergeser ya. Kita bergeser ke benua Amerika. Jadi judul kita hari ini dinamika penduduk Amerika. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama ya, kita setelah belajar materi ini, kita diharapkan tahu suku apa saja yang ada di Amerika. Kemudian kita dapat menjelaskan kualitas penduduknya. Dan yang ketiga, menjelaskan jumlah persebaran penduduknya. Dan terakhir, kita bisa menganalisis budaya apa saja yang ada di Amerika. Nah, setelah belajar, kita ada tujuan, maka ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Tentunya kita mempunyai wawasan tentang dinamika penduduk. Betul begitu manfaatnya? Iya, khususnya di mana? Khususnya di mana? Iya, benua Amerika. Yulia benar sekali. Jadi konsentrasi Yulia ini sangat luar biasa ya. Meski siang tetap semangat. Ibu harap begitu anak-anak ibu yang lainnya. Pada pembelajaran hari ini, teknik penilaian yang akan ibu gunakan ada dua ya. Penilaian tertulis, nanti akan ada tes tertulis ya. Di situ ibu akan bagikan LKPD, kemudian ada juga penilaian kinerja. Jadi sebelum kita ke LKPD, nanti anak-anak ibu minta untuk berdiskusi tentang materi yang ibu sampaikan. Baik, ibu minta anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini duduk sesuai dengan kelompok yang ibu bagi kemarin. Masih ingat kelompoknya? Masih Bu. Masih ya. Iya, kelompok pertama itu ibu sebutkan lagi. Kelompok pertama itu ada Hari, Aziza, dan Selesmi. Ingat kembali ya. Kelompok kedua itu ada Kristianus, Lydia, dan Tia.
Yulistiani. Dan yang kelompok ketiga itu ada Julia, Erik, dan Baik. Silakan anak-anak ibu duduk sesuai dengan kelompoknya. Kenapa saya sama Hari, Bu? Gimana? Kenapa saya sama Hari, Bu? Oh, Aziza, kenapa tidak mau duduk sama Hari? Saya bukan anaknya, Bu. Hari nakal Bu, dia selalu pergi WC terus Bu dari tadi. Begitu, Hari, jangan begitu ya. Kita harus semangat belajar, fokus ya. Nggak Jadi, pernah, Bu. Bu, Baik nggak ada, Bu. Ya. Baik Bu, kemana? Baik nggak ada. Ke UKS katanya, Bu. Belum kembali, Bu. Baik terlepas Bu. Ada Oh iya, nanti setelah dari UKS ya. Mungkin Baiknya pusing karena sudah siang ya anak-anakku. siang Bu, PS Iya. nggak mau lagi. Baik. Sudah duduk ya? Sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Erik mana, Erik? Sudah duduk sama kelompoknya? Sudah? Erik tidur, Bu. Baik, semangat. Semangat sekali, Erik. Sudah duduk Semangat, dulu Bu. di kelompoknya. Ya, jangan mengantuk ya. Meski siang, semangat kita jangan Ini kasih kopi, kendor. Bu. Baik. Nah, Bu, kali ini Ibu akan menampilkan ya PPT yang harus kalian amati. Baik, saya tampilkan dulu. Sambil Ibu tampilkan, silakan buka buku belajar kalian halaman 60 ya. Buku paket sudah dibagikan? Bagaimana Yulia, buku paketnya ada? Iya, kalau sudah ada silakan dibuka masing-masing per kelompok ya. Ya Bu. Baik, materi kita pada hari ini tadi apa anak-anak? Dinamika penduduk Amerika. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Kristianus ya. Dinamika penduduk Amerika. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan tujuan pembelajarannya. Sudah Ibu tampilkan di sini, silakan dibaca ya. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita, Ibu minta kalian mengamati gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan ini nanti ya. Setelah kalian amati, tolong tuliskan ya, berdasarkan kelompoknya. Perwakilan kelompok nanti menulis, kemudian satu orang juga akan mempresentasikannya. Dari gambar yang Ibu tampilkan, silakan kalian amati. Ya, gambar apa ini ya? Gambar manusia Suku Bu yang Indian, berpakaian. Bu. Suku Indian ya. Apalagi Yulia. Apa suku Indian? Boleh. Pendapat teman lainnya. Siapa Erik? Apa ini? Gambar apa? Mana Erik? Dari tingkat kita. Ya sudah, Kristianus. Ini gambar apa tadi Kristianus? Gambar Apa yang bisa? orang India lagi berpakaian adat. Iya, betul. Pakaian adat orang Indian. Kemudian apa lagi? Tadi Julia sudah bilang ini suku Indian. Ya, Indian betul, Julia? Ya, Bu, suku India. Ya. Lanjut lagi, Aziza. Ya, Bu, suku Indian, Bu. Suku Indian. Baik, benar sekali. Kenapa Ibu tampilkan gambar suku Indian? Ada yang bisa jawab? Karena kita sedang membahas dinamika penduduk Amerika, Bu. Iya, dinamika penduduk Amerika. Yang mayoritas sukunya adalah suku India. Indian. Iya. Baik. Kemudian gambar selanjutnya. Coba diamati, gambar apa ini? Gambar pakaian.
Koboi Bu, koboi. Oh ya, ini topi koboi benar Yulia, 100 untuk Yulia ya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya. Yulia sangat semangat dalam belajar meskipun sudah jam terakhir ya. Dan Banyak yang lainnya. Kristianus aktif Bu. Ya, Kristianus juga. Ayo, mana Hari, Erik? Aziza tadi sudah mana? Tia mana Tia? Saya ingin dengar suara Tia. Ada Bu, ada. Coba Erik. Ya Bu, Gambar apa ini Erik? yang mana Bu? Ada 3 Bu. Ya sebutkan semuanya. Oh, Coba. semuanya. Ya. Ini celana levis Bu, celana Ya. jeans, Kemudian. Ya. koboi. Oke. Baik. Kemudian saya kasih lagi gambar yang berikutnya. Ini apa? Sudah siang ya. Hamburger Bu. Tampilkan gambar makanan agar kita lebih semangat. Hamburger Bu. Hamburger, apalagi? Yang lupa saya Bu. Hotdog Bu. Iya benar. Nah, dari semua gambar ini, sesuai kelompok tadi, tolong dituliskan apa saja yang kalian dapat, ya, informasi apa saja yang kalian dapat dari gambar-gambar ini. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Kalian kumpulkan informasi sebanyak mungkin dari buku maupun internet, tuliskan, nanti presentasikan. Baik, silakan per kelompok kerjakan dari sekarang. Baik tadi kelompok mana ya? Kok jalan-jalan kemana ini? Kelompok 3 Bu, baik Bu. Belum datang Bu dia. Iya, Lama benar dia di UKS Bu, aduh. Sudah pulang Bu. begitu. Ya, Kristianus sudah dapat informasi apa aja? Coba. Bagaimana Bu? Tidak dengar Bu. Tidak dengar, makanya yuk yang lain jangan ribut biar Kristianus dengar. Sudah sampai mana? Baru Informasi yang sudah didapat. untuk melihat gambar, mengamati dan mengumpulkan materi Bu, dan akan menjawab pertanyaan diberikan oleh Ibu Bu. Oke, sekarang silakan informasi yang didapat dari gambar Kristianus tuangkan di dalam buku, ditulis ya. Begitu juga teman-temannya. Sesuai kelompok. Kristianus tadi kelompok berapa? Kelompok 2 Bu. Ya, bersama temannya. Hari kelompok berapa? Sudah sampai mana? Kelompok 3 Bu. Sudah belum? Belum. Ada definisi Bu. Sama siapa Hari kelompoknya tadi? Selesmi. Ayo Selesmi di mana? Mana tuangkan ide-ide yang ada di pikiran kalian mengenai gambar. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Silakan tulis ya. Yulia sudah? Yulia. Iya Bu, lagi OTW Bu. Langsung Bu. Ntar lagi Bu. Belum ya? Sudah Bu. Sudah. Coba Yulia dari kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Oke, presentasikan apa aja yang informasi yang sudah kalian dapat dari gambar. Dari gambar yang kami dapat, Ya. kelompok 3, keberagaman budaya yang ada di Amerika berupa pakaian, tari-tarian, musik. Sebagai contoh yang seperti yang Ibu tampilkan tadi, ada pakaian jeans, makanan seperti hotdog dan burger. Itu yang kami dapatkan. Baik. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada kelompok lain, silakan kelompok 2, kelompok 1 silakan menambahkan. Dikit Bu. Kelompok 1 silakan. Dikit Bu. Ya. Jadi gambar yang ditampilkan ini gambar pakaian adat kemudian di sana. Mungkin di sana dia sedang menampilkan adat dan budayanya. Kemudian setelah itu gambar yang kedua ditampilkan itu celana lepis, terus pakaian apa ya? Yang sepatu boot
Ya, dan apa namanya itu gambar satu itu. topi koboi ya? Ya, Seperti topi koboi tadi itu yang memang sebutkan Yulia. iya, ciri khasnya suku India di sana yang sudah modern. Kemudian untuk Baik, makanannya di sana hotdog dan hamburger ya, ya, ya ya burger. betul. Mungkin Itu kebiasaan dari makanan yang dimakan sama orang India, Amerika seperti itu. baik. Sudah Hari? Ya Bu. Beri tepuk tangan untuk Hari. Ya, saya sangat bahagia. Kenapa anak-anak Ibu sangat bersemangat ya, sangat antusias terhadap materi kita hari ini. Lanjut lagi ya. Ada lain, kelompok lain yang ingin menambahkan? Silahkan. Tidak ada? Sudah paham? Saya ingin kalian amati lagi ya, jumlah penduduk di Amerika. Amati. Sudah? Sesuai kelompok lagi ya, saya ingin anak-anak membandingkan jumlah populasi penduduknya dari 7 negara di Amerika ini. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit dari yang terbesar ya, kemudian dan yang terkecil. Silakan. 5 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke. Siapa yang belum bersuara? Ya, Selesmi. Selesmi, tolong ungkapkan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana hasilnya? Bu, Ya, silakan Selesmi. populasi penduduk terbesar yaitu pada negara Amerika Serikat dan yang terkecil itu pada negara Peru, Bu. Oke. Begitu hasil dari kelompok berapa Selesmi tadi? Kelompok 1 dia, Bu. Kelompok 1 ya. Baik sekali ya, baik sekali jawaban dari Selesmi. Saya minta juga dari kelompok 3 analisisnya. Coba diungkapkan di sini perwakilan satu kelompok, satu pesertanya. Erik lagi Bu. Saya tadi udah Bu. Ya, silakan Erik kelompok 3 ya. Coba Erik, Ngapain, hasil Bu? pengamatannya. Nih, Ya, negara jumlah penduduk Amerika terdiri dari 7 negara bagian. Penduduk terbanyak terdapat di Amerika Serikat dengan jumlah 331 juta jiwa. baik. Dan yang paling sedikit jumlah penduduknya ada di negara Peru sebanyak 32,9 juta jiwa. Sedangkan Sudah, Brazil, itu. Meksiko, Kolombia, Argentina, Kanada masing-masing selisih sekian juta saja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Hari ya. Jawabannya sangat lengkap sekali. Untuk Erik, maaf, Erik, Ibu. Bu, Erik. Ya, untuk Erik. Entahlah karena keaktifannya Hari, saya sebut nama Hari terus ya. Itulah Ya. Ibu, nilai saya sering dapat sama Hari kalau salah tulis Ibu. Oh, baik, Orang tidak pernah mungkin aktif, Ibu saya salah ada yang tulis ya. aktif, Ya, Erik. tepuk tangan untuk Erik. Baiklah, untuk memperdalam ya, memperdalam diskusi tadi, Ibu minta kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu tampilkan ya. Baik, untuk kelompok 1 itu tugasnya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu minta kerjakan dari sekarang ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Jadi tuangkan hasil diskusi tadi dalam LKPD yang Ibu berikan. Silakan ambil ke depan LKPD-nya. Perwakilan kelompok saja.
Ini LKPD-nya. Ayo Nur, depan dulu. Ayo Nur. Ya, ambil. Ini Nur Aziza. Ambil 1, ambil 3 untuk kelompoknya. Ya, kemudian siapa? Salusmi. Salusmi jangan duduk aja ini. LKPD-nya ini. Iya, Bu, ya. Erik ambillah kelompok 3 Erik. Ya, Ya, Erik. benar Ambil, Erik Erik. tidak mengambil. Ya, silakan diambil untuk temannya ya. Ya, supaya tidak terlalu banyak yang maju depan, perwakilan kelompok saja ya. Silakan. Ini satu lagi nih, siapa yang belum? Erik belum ngambil Bu. Aduh. Erik, ambil Erik. Ayo Ya Bu, berdiri. iya Bu, ini sempit kali mau lewat meja. Pinginnya dapat nilai bagus saja ini. Duh. Jangan aku saja mengantuk. Jalan keluarnya Bu, mejanya tengoklah di dempet-dempet sama Hari ini Bu. Hari, Ya, jangan begitu Hari. Susah aku Jangan keluar begitu Bu. Hari. Ya, silakan. Nih Oke, Hari, Bu. ini Erik. Sudah ya? Bu. Sudah semua? Udah Bu. Ya sudah, silakan dikerjakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tia mana Tia? Tia, kenapa itu toleh-toleh ke kelompok lain? Silakan dikerjakan tugas kelompok 3. Kelompok berapa Tia? Yulistiani. Yulia, mana Yulia? Sudah sampai mana Yulia? Tengah Bu, tunggu Bu. Ya baik. Aziza, Aziza mana? Ya Bu, Hari lagi mencari Bu, mana? sedikit lagi. Iya silakan. Teman-teman yang lain saling Saya berdiskusi ya. diandalkan ini. Aduh, pinteran padahal dia Nur Azizah ini. Kok saya diandalkan, nanti kacau dong laporan kita nanti. Yulistiani mana ya? Kenapa dia ini duduknya enggak di kelompok? Kelompok berapa Yulistiani? Duduk di kelompoknya nak. Ya, Yulistiani sama Erik, sama Baik. Mana Baik? Baik duduknya di kelompoknya ya. Ada yang sudah? Kelompok 1, 2, dan 3? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soalnya, bandingkan populasi penduduk Amerika berdasarkan tabel yang telah disiapkan. Nah, di sini populasi penduduk terbesar yaitu pada negara Amerika Serikat dan terkecil ada pada negara Peru. Itu hasil. Baik. Ya. Bu. Baik, kelompok 1 silakan menanggapi. Bagaimana menambahi boleh ya? Silakan kelompok 1. Aziza silakan. Aziza. Sudah jelas Bu. Oh, sudah jelas. Baik, kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas? Sudah Bu. Sudah. Baik, kita ke kelompok berikutnya. Yang sudah selesai siapa? Saya Bu. Oke, Hari, Erik kelompok 3. Aku terus Bu. Mana ada yang lain kelompok 3 nih Bu. Siapa Sendirian ini? aja. Kita kelompok 3 Erik, tenang nggak? Erik sama Yulia. Iya Bu, Ya, jangan Bu. ngomongnya Bu. Kelompok 1 yang dulu, kelompok 1. Oke, Pantesan, sudah, kelompok 1. pantesan merah aja Silakan. nilai saya Erik langsung kan di sana. Silakan. Tulis di nama Hari tiap kali nama saya ditulis ke Hari nilainya Bu. Iya, ya enggak begitu Sudah. loh. Sudah saya perbaiki. Oh Ya, sudah. sudah saya perbaiki. Anak-anak ibu yang ganteng jangan bertengkar ya. Lanjut Tetapi lagi ya. tetap merah kayaknya. Kelompok Teman 1. Kelompok Ya, 1 baiklah silakan. Bu. Jadi di sini tuliskan suku yang ada di Amerika. Ya, menurut saya di sini kan suku Indian seperti yang sudah ditampilkan di sana, yang di slide itu dan ciri-cirinya sudah ada. Kemudian ini persebaran dari suku Eskimo, ya Eskimo, Baik. dan itu termasuk ras pendatang, baik yang berasal dari ras Negroid dan ras Mongolia yang dari Asia dan ras Kaukasus yang berkulit putih yang berasal dari Eropa.
Ya, kemudian di sana sudah ditampilkan apa yang sudah dibacakan sama siapa kelompok 2 tadi tuh, perbandingan persebaran penduduk, tapi tidak saya masuk ke sana. Tapi yang saya bahas ini adalah ras-ras yang atau suku-suku yang ada di Amerika. Ya cuma 3 itu aja Bu. Mungkin yang ditambahkan sama Nur Azizah ini dipaksakan saya Bu ini. Ya, baik. Itu betul sekali ya apa yang didiskusikan oleh kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kita kasih apresiasi. Sekarang adakah kelompok lain ingin menambahkan? Silakan. Salesmi, silakan ingin menambahkan dari kelompok. Oh, Salesmi kelompok 1 ya. Baik, mana Baik? Belum masuk ya dari UKS? Belum Bu, kayaknya dia Bu. Baik, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Bungkus Bu. Baik, mantap sekali Yulia, sangat semangat sekali. Kelompok 3 sekarang ya. Kelompok 3 ada Yulia. Silakan Yulia. Ya Bu. Budaya apa saja yang terdapat di Amerika? Banyak Bu budayanya Bu, soalnya tidak campuran Bu Amerika Bu. Ya, silakan dijelaskan berdasarkan diskusi kalian. Erik, jelaskan Rik. Baiklah, Ya, silakan Erik. baiklah Bu. Budaya Amerika, kalau dari makanan mereka ada burger dan hotdog Bu. Kalau Oke, dari segi kemudian. pakaian, budaya mereka menggunakan celana jeans. Tambahin lagi Yulia, tadi ada tuh 2 lagi tuh. Apa ya? Apa? Coba mungkin kelompok lain silakan menambahkan. Silakan kelompok lain. Baiklah Bu. Izin. Ya, silakan. Budaya dari Amerika yang diinginkan yang kelompok 3. Ya, budaya yang ada di Amerika itu kebiasaannya seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, yang pakai baseball, kostum cowboy ini dari segi pakaian. Mungkin kemudian dari makanan itu seperti hotdog yang disebutkan tadi sama teman saya siapa namanya, Abang Dagagah itu Erik Fernando. Terus kemudian hamburger, keripik kentang, kemudian makaroni yang biasa menjadi ciri khas. Tidak ada keripik kentang di Amerika. Di porsi, Julia. Tapi kan makanan kayaknya tidak ada keripik Ya, kentang. silakan. Makaroni juga tidak ada Pak. Itu dari Indonesia. Wah, enggak pernah dengar. Silakan didiskusikan ya. Bisa cari melalui internet tadi kan? Ya. Mungkin itu yang didapat dari kelompok lain. Jangan disebutkan Bu. Ya, tidak apa-apa. Mungkin hari lapar ya. Jadi dia ingatnya di makanan aja ya. Ya. Baiklah, tidak apa-apa Hari. Saya apresiasi ya. Baik sekali sudah dijelaskan secara jelas ya. Keseluruhan ya. Kasih tepuk tangan dulu lagi. Untuk Hari udah keberapa kali ya saya kasih tepuk tangan untuk Hari? Pantesan Erik kan, itu iri sama Dengan kita. makanan dia, Bu. Penilaian. Saya tambahkan lagi Bu yang dari kelompok 3 Bu. Boleh. Budaya Amerika itu ada pakaian tarian Bu, serta tari-tarian dan musik Bu. Lupa tadi. Baik, betul Oke, sekali ya. Sudah Waktu dilengkapi. 3 menit lagi. Oke, nah setelah selesai marilah kita coba simpulkan ya. Silakan Azizah simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Azizah silakan. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ya, untuk hari ini kita sudah belajar mengenai pertama suku utama dari Amerika, selanjutnya ada populasi penduduk terbesar di Amerika, yang terakhir keberagaman budayanya Bu. Ya, benar sekali. Alhamdulillah ya. Dari awal sampai akhir anak-anak itu tetap semangat ya. Baik, nanti ada tugas di rumah. Ibu akan kirimkan melalui WA. Silahkan kalian buka di grup WA masing-masing untuk nanti ya. Ya Bu. Dan, baik.
Untuk materi minggu depan, Ibu minta kalian membaca di hari halaman 64, itu ada materi dinamika penduduk Eropa. Saya minta anak-anak Ibu di rumah membaca dan memahaminya. Baik, Bu. Ya, itu saja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Saya minta kepada Kristianus ya, ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Bu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Kurnia sudah Terima kasih Pak. tampil dengan maksimal sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah direncanakan dan memanfaatkan waktu yang sudah diberikan. Oke, Bapak Ibu, kita minta dulu tanggapan yang lainnya. Oke, Pak Hari, silakan Pak Hari. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan penyampaian Ibu Kurniawati sudah saya rasa maksimal, Pak. Saya rasa maksimal. Namun di sana masih seperti apa yang saya katakan yang kemarin-kemarin itu atau yang tadi juga dalam hal penguasaan kelas memang perlu kita perhatikan. Walaupun bagaimanapun kita menguasai materi yang akan kita sampaikan atau pembagian dan sebagainya, saya rasa bisa dikatakan mungkin presentasi secara tidak maksimal seperti itu. Dan kemudian mungkin untuk tambahan sedikit, bukan masukan ini Bu Kurniawati, kalau masukan berarti saya persentasenya yang lebih banyak betulnya, tapi kita saling ingatkan ini. Yang namanya saling kita mengingatkan, kita tidak menginginkan salah satu teman kita terjerumus kepada lubang yang sama seperti itu. Jadi ini yang saya rasakan, memang dalam pendistribusian sudah maksimal. Kemudian ini yang penguasaan kelas, terus kolaborasi antara siswa sudah dengan guru sudah maksimal juga saya rasa. Dan penguasaan kelas sudah ada, timbal balik antara siswa dan guru sudah ada. Kemudian ini untuk penguasaan kelas memang masih bisa dikatakan persentasenya sekitar 96, sekian persen lah. Berarti kita tinggal cari yang 3%-nya, Bu. Ya. Artinya di saat Pak Erik misalkan saya aja sedikit sebenarnya di sana Ibu apa istilahnya sebagai penengah. Nah, Erik ini Bu Azizah kentut seperti itu, saudara seperti itu. Jadi di peran pendampingan dari seorang guru itu memang sangat dibutuhkan di sana. Karena di saat seperti apa yang saya katakan kemarin itu, dia sengaja membuat suatu hal-hal yang tidak diinginkan sama siswanya juga. Nah, di sana peran guru, oh nah ini tidak boleh. Azizah gimana? Tidak boleh itu Azizah. Seperti mungkin adanya juga mungkin diatur. Seperti teringat dengan suaranya bunda kita Bu Selesmi itu. Bu Yulia ya kemarin itu. Ibu Yulis ya, Bu Yulis. Nah itu, anak seperti ini tidak boleh. Atau kalau bisa seperti ini. Ada, sehingga kita langsung jangan menyalahkan siswa itu. Ada solusi yang akan kita berikan. Tapi mungkin kalau bahasa muslimnya itu bilhal. Bilhal. Karena terus terang kita guru ini sebagai figur publik juga. Figur publik bagi siswa kita. Kemudian sehingga sah kalimat seorang guru itu digugu dan ditiru. Nah, seperti itu Bu Kurniawati. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya. Terima kasih Pak Hari. Oke, teman-teman yang lain. Teman-teman lain. Pak Kristianus, silakan Pak Kristianus. Baik,
terima kasih Pak Suyuti, dan juga terima kasih kepada Ibu Kurniawati yang sudah menampilkan hasil teaching ya. Itu tadi Pak Hari sudah menyampaikan 96, berapa persen, tapi saya mungkin sudah 99% ya, lagi 1%. Mungkin di sini penguasaan materi tentu sudah baik. Lalu penguasaan kelas mungkin salah satunya di sini, yaitu hingga siswa itu tidak terlalu misalnya keributan atau berbuat mungkin mengganggu dan lain sebagainya. Nah, di sini kita guru harus salah satu menyiapkan gambaran sikap misalnya. Nah, setelah dari awal tujuan pembelajaran atau pendahuluan itu kita penilaian termasuk dengan sikap, hingga dengan sikap salah satu sanksi kepada peserta didik mungkin yang kegiatan KBM pun kurang aktif dan mungkin sering ribut. Nah, ini salah satu. Nah, ketika kita tidak menyiapkan lembaran sikap, tentu anak tersebut akan ribut. Nah, oleh karena itu penguasaan kelas kita tentu harus ada mungkin seperti lembaran sikap tadi. Nah, mungkin seperti itu, Pak Suyuti. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kristianus. Oke, kita dengarkan dulu umpan balik dari Ibu Kurniawati. Silakan Ibu Kurnia. Baik, terima kasih Pak Suyuti. Terima kasih juga kepada Pak Hari dan Pak Kristianus atas masukan dan sarannya. Namun tadi mengenai penguasaan kelas, sebetulnya saya sudah mencoba ya Bapak. Seperti tadi ketika Erik bilang, saya tidak bisa Bu ke depan, kursinya ditutupi oleh Hari. Saya berusaha Bu tadi untuk menjelaskan kepada Hari tidak boleh begitu, sepertinya begitu. Namun tidak semua saya tanggapi karena mengingat waktunya yang singkat. Apabila semuanya saya tanggapi, mungkin saya tidak cukup nanti waktunya, begitu Pak. Jadi mungkin yang lebih lebih menonjol saja. Seperti tadi Erik bilang, saya tidak bisa Bu ambil LKPD karena kursi Hari menutupi, begitu. Baru saya tanggapi. Kemudian ada lagi tadi, jadi ada beberapa yang memang saya tanggapi, namun ada juga yang tidak, mengingat yaitu tadi waktu yang saya kira nanti kalau saya tanggapi semua maka tidak akan cukup untuk selesai sampai akhir penutup Pak, gitu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Kurnia. Masih ada teman-teman lain? Bapak Ibu yang lain? Selain Pak Kristianus, Pak Hari, teman-teman yang lain bagaimana? Pak Hari, silakan Pak Hari. Iya, sedikit saya bukan menyinggung tapi menanggapi dari pernyataan Pak Kristianus juga memang bagus untuk penilaian sikap itu. Kenapa tidak mungkin kita akan berikan sebuah pretest yang menyangkut tentang sikap juga di sana, ya kan? Tidak boleh ribut, saya tidak pernah ribut, iya atau tidak, mungkin pretestnya seperti itu. Jadi seolah-olah gimana ya, seolah-olah kita memberikan sebuah peringatan secara halus pada siswa itu dengan bentuk pretest sebelum pembelajaran ini. Artinya mungkin kita gunakan 1 menit atau berapa, intinya kita batasi waktu itu di saat pengisian pretest, mungkin nggak terlalu banyak, misalkan 5 poin yang terkait dengan pembelajaran yang akan kita tempuh. Oh, saya tidak boleh ribut, poinnya berapa, dia sendiri yang ngisi. Berarti akan kita melahirkan siswa-siswa kita yang akan melahirkan siswa jujur seperti itu. Saya tidak akan pernah ribut, poin berapa dilingkari seperti itu. Sehingga di saat pembelajaran yang akan datang itu, mereka akan ingat dari hasil tulisan mereka. Nah, jadi mungkin ini sebagai mungkin kolaborasi kita semua, seperti apa yang dikatakan Pak Suyuti kemarin, kenapa tidak pretest itu di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran itu. Nah, dari pretest itu akan kita susupi mungkin sebuah pembelajaran sikap. Saya tidak boleh ribut, saya tidak boleh nyontel, saya tidak boleh seperti itu. Jadi enggak bisa dia terkait dengan sikap, bukan hanya pembelajaran, atau pembelajaran juga bisa kita kombinasikan dengan
sikap yang akan mereka lalui. Ya, seperti itu Pak Suyiti. Makasih. Oke, makasih banyak Pak Hari. Masukan buat kita semua, buat teman-teman yang lain. Makasih Pak Kristianus, ya. Makasih Bu Kurnia sudah tampil dengan maksimal dalam praktik pembelajarannya hari ini. Ya, jadi kita apresiasi Bapak Ibu yang selalu memberikan masukan kepada teman-teman kita untuk perbaikan kita semua. Begitu pula ke teman yang sudah tampil, kita kasih apresiasi kepada teman-teman semua ya sudah tampil dengan secara maksimal. Iya, jadi tidak perlu saya lagi banyak memberikan tanggapan. Bapak Ibu sudah diberikan teman-teman kita, ya sudah diberikan. Saya sangat mengingatkan Bapak Ibu, ya seberapapun waktu yang diberikan ke kita manajemen waktu, atur waktu dengan baik, ya ikuti langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan yang kita sudah susun di RPP kita Bapak Ibu dengan baik, ya karena sudah ada masukan dari Pak Hari, sudah ada masukan dari Pak Kristianus, ya yang betul di dalam proses pembelajaran itu Bapak Ibu. Penilaian bukan hanya di akhir pembelajaran Bapak Ibu, bukan hanya di evaluasi pembelajaran seperti ulangan harian, ulangan mid semester, ulangan semester. Penilaian bukan hanya di sana Bapak Ibu, tapi penilaian yang terbaik adalah penilaian proses Bapak Ibu, ya. Penilaian proses, penilaian pada saat kita melaksanakan pembelajaran, karena disitulah nampak Bapak Ibu keaktifan dan karakteristik peserta didik kita, baik itu dari segi sikapnya, pengetahuannya maupun keterampilannya Bapak Ibu, ketimbang kita hanya menilai di ujian akhir, ujian ulangan harian atau ujian tengah semester, ya Bapak Ibu.